Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Nagalu, bisa dipanggil Diti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Baik adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan dan penggunaan teknologi yang modern di Indonesia dimulai setelah Indonesia merdeka. Perubahan teknologi komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Baik adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakupi perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan masyarakat tradisional menuju modern. Perubahan sosial budaya pada masyarakat terjadi terus-menerus dan berkelanjutan seiring dengan terjadinya globalisasi. Yang berikut, modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat maju. Adapun ciri-ciri masyarakat modern, yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat tentang lingkungannya sendiri. Yang ketiga, mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Yang kelima, percaya diri yang tinggi, daya ingat pengetahuan dan menghargai orang lain dalam Baik adik-adik, yang berikut contoh perubahan alat yang menggunakan teknologi modern. Adik-adik bisa melihat seperti gambar yang ada di samping. Di sini adik-adik ada gambar kerbau dan traktor. Nah, gambar kerbau di sini adik-adik itu gambar contohnya seperti orang-orang pada zaman dulu tuh kalau membajak sawah mereka menggunakan kerbau. Nah, gambar traktornya seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang zaman sekarang ini kalau membajak sawah bukan lagi menggunakan kerbau, melainkan menggunakan traktor. Nah, gambar yang kedua juga di sini ada setrika arang dan juga ada setrika listrik. Nah, gambar setrika arang di sini adik-adik, orang-orang pada zaman dulu kalau menyetrika baju menggunakan setrika arang. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang pada zaman sekarang ini kalau menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Di sini juga ada perubahan sosial budaya dan modernisasi berdampak kepada masyarakat. Di sini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif yang terjadi pada masyarakatnya, yang pertama, integrasi masyarakat yang kuat. Yang kedua, integrasi yang maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, perubahan nilai dan tata sikap. Dampak negatif yang terjadi di masyarakatnya yaitu yang pertama, munculnya perilaku hidup konsumtif dan masyarakat. Yang kedua, tingkat kriminalitas yang tinggi. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Baik, yang berikut, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi alat komunikasi. Yang pertama, menyaring informasi yang diterima dengan landasan norma-norma. Yang kedua, menghidupkan budaya gotong royong dan kebersamaan sebagai jati diri bangsa. Yang ketiga, menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membudayakan hidup hemat dan kreativitas dalam mengelola keuangan. Yang kelima, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Baik adik-adik, di sini juga ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, adik-adik, di sini ada perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya, perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Proses perubahan seperti ini dinamakan evolusi. Evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Yang kedua, ada perubahan cepat atau revolusi. Berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melakukan kekerasan. Ukuran cepat tindaknya revolusi relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Yang ketiga, ada perubahan kecil. Baik, perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Baik, yang berikut ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang dipikirkan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku perubahan. Yang berikut ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Yang berikut ada juga perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak berdasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Baik adik-adik, itu saja materi kita yang bahas pada hari ini. Sekian dan terima kasih.